Salam kebangkitan anak muda. Berjumpa kembali dengan saya Mulyono Sakaria, dan pada saat ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang cash flow yang sehat. Nah, apa itu cash flow? Cash flow adalah proses identifikasi keuangan antara pendapatan yang kita terima setiap bulannya, lalu diidentifikasi dengan pengeluaran yang dilakukan secara rutin juga setiap bulannya. Sehingga nanti kita bisa tahu keadaan keuangan kita. Nah, ciri-ciri dari cash flow yang sehat. Yang pertama, hasil identifikasi keuangan surplus, bukan defisit. Jadi itu ciri-cirinya. Yang pertama, surplus. Yang kedua, pendapatannya dalam bentuk liquid atau pendapatan yang sudah ada di tangan. Artinya kalau saudara ada pendapatan dalam bentuk giro yang belum jatuh tempo, artinya saudara tidak bisa menganggap itu pendapatan. Itu belum pendapatan, karena giro ada kemungkinan ditolak. Jadi pendapatan yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang sudah ada di tangan kita atau yang sudah ada di dalam rekening kita. Ya, itu yang dimaksud dengan pendapatan. Jadi pendapatannya harus dalam bentuk liquid. Yang ketiga, pendapatan bukan dari hasil meminjam. Karena kalau dari hasil meminjam, artinya pendapatan kita nanti akan ada pengeluaran. Dan pengeluarannya biasanya kalau kita meminjam, pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Itu membuat cash flow kita tidak sehat. Ya. Lalu yang keempat, pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Jadi, atau istilah orang adalah kita tidak hidup lebih besar pasak daripada tiang. Jadi pengeluarannya itu dibandingkan dengan pendapatan selalu lebih kecil pengeluarannya. Lalu yang kelima, pengeluaran berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi kalau pengeluaran kita bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan kebutuhan kita, maka kemungkinan besar cash flow kita akan menjadi sehat. Karena kalau kebutuhan, artinya itu memang yang kita butuhkan. Nah, saudara pasti bisa membuat cash flow selama saudara memiliki pendapatan. Kecuali kalau saudara tidak memiliki pendapatan, artinya saudara tidak bisa membuat cash flow. Nah, itu sebabnya kalau saudara sudah punya pendapatan dan seringkali tidak tahu aliran dananya kemana saja. Nah, dengan cara saudara membuat cash flow, maka saudara akan tahu uangnya kemana saja. Lalu yang terakhir, ciri-ciri dari cash flow yang sehat adalah tidak memiliki hutang yang konsumtif. Nah, saudara harus tahu, kita mungkin suka cicil, ya, suka cicil rumah, cicil kendaraan. Nah, pada saat kita cicil, yang kita cicil itu apakah itu barang konsumtif atau barang produktif? Nah, kalau kita meminjam untuk sesuatu yang konsumtif, ini membuat cash flow kita tidak sehat. Karena dari hasil kita hutang atau meminjam itu tidak memberikan benefit apa-apa, tidak memberikan pendapatan apapun juga kepada kita. Ya. Nah, kalau saudara memiliki hutang yang produktif, mungkin itu membuat cash flow saudara menjadi sehat. Karena hutang produktif itu, barang produktif itu bisa menghasilkan pendapatan untuk saudara. Dan kemungkinan juga hasil pendapatannya lebih besar dari cicilan bulanan. Atau kalau lebih kecil, itu lebih kecilnya sedikit. Jadi, kalau saudara mau memiliki cash flow yang sehat, perhatikan ciri-ciri ini. Hasil identifikasinya harus surplus. Jangan defisit. Pendapatannya harus liquid. Lalu pendapatan bukan dari hasil hutang atau meminjam. Pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Pengeluaran berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Lalu tidak memiliki hutang konsumtif. Tapi kalau seandainya ada hutang, itu adalah hutang produktif. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan. See you.
on the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya, David Alexander, dan hari ini kita ada di dalam seri terbaru kita. Nah, apa itu? Kita ada di dalam seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Ya, jadi di dalam seri ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kehidupan keuangan yang baik. Nah, itu sebabnya pada episode yang pertama pada hari ini telah hadir bersama saya Evangelis Mulyono Zakaria, dan kita akan membahas secara lebih detail dan mendalam lagi bagaimana cara memiliki cash flow yang sehat. Langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di dalam program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi di dalam seri yang terbaru nih ya Bang Mul. Ya, kita ada di dalam seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Ya. Dan secara spesifik kita akan membahas topik cash flow yang sehat. Ya. Saya mau tanya nih Bang Mul, bagaimana caranya mengatur cash flow jika pendapatannya itu tidak tetap? Contohnya seperti seorang sales atau bagian penjualan, kan pendapatannya itu dipengaruhi sama hasil penjualannya. Ya. Bagian sales kan ada insentif, ya. Jadi kalau insentifnya besar, pendapatannya bisa besar. Iya. Tetapi harus tahu juga, seorang sales, seorang bagian penjualan, itu dia pasti punya gaji. Iya. Nah, ada minimalnya kan. Nah, gaji itu masuk ke pendapatan. Iya. Lalu di bawahnya baru insentif. Jadi ada gaji yang tetap, ya, baru di bawah insentif. Insentifnya berarti tidak tetap. Iya. Walaupun tidak tetap, tetapi seorang sales pasti punya target sendiri. Dan seharusnya seorang sales memang punya target sendiri di luar target dari perusahaan. Iya. Jadi kalau sales mau memasarkan produknya atau mau menjual produknya, dia sudah punya target sendiri. Kalau target dari perusahaan, misalnya anggap 10 juta, dia punya target sendiri. Misalnya minimal dia 8 juta dapat gitu. Iya. Ya, ada target khusus. Kalau saya malah lebih suka mengajar seorang sales, kalau target dari perusahaan 10 juta, dia harus punya target 15 juta. Jadi harus lebih gitu ya? Harus lebih supaya 10 juta itu kelihatannya kecil. Iya. Supaya bisa terlampaui. Karena kalau dia berpikirnya, oh dari 10 juta, 8 juta, seenggaknya 8 juta bisa tercapai. Biasanya kalau sudah berpikir seperti itu, 10 jutanya agak sulit tercapai. Iya, Begitu 8 juta, seperti jalannya kok sudah mulai susah. Nah, dari insentif yang diterima, memang pasti berbeda-beda, ya. Nggak ada angka yang pasti sama. Iya. Ya, tapi kan bisa dikira-kira dari bulan-bulan sebelumnya. Iya. Jadi kalau seperti itu, pertama caranya bisa melalui target sendiri. Untuk ini kan begini, sales itu punya kemampuan untuk melihat pasar. Iya. Di bulan ini lagi naik atau tidak omsetnya. Grafiknya naik atau turun atau tetap. Harus ada kemampuan itu seorang sales. Iya. Jadi dia bisa melihat, oh bulan ini saya bisa capai. Ya. Jadi kalau bulan ini bisa capai, artinya kan bisa kira-kira. Iya. Jadi tulis yang minimal kita bisa capai, jangan yang maksimalnya. Karena ini masalah pendapatan. Iya. Kalau pendapatan kita harus tulis yang minimalnya. Iya. Supaya kalau terjadinya bedanya itu angkanya naik, bukan turun. Iya. Ya. Jadi lihat bulan-bulan sebelumnya. Iya. Ya. Kalau dia rata, lihat bulan-bulan sebelumnya. Tetapi biasanya kan ada bulan-bulan yang omsetnya itu bisa melonjak. Iya. Ya, seperti bulan Desember, ya biasanya itu omset melonjak. Nah, seperti itu kan bisa diperkirakan. Iya. Kalau untuk bulan Desember, otomatis insentifnya itu masuk ke Januari.
Iya. Jadi bukan masuk di bulan Desember, masuknya ke pendapatan Januari. Jadi bisa dilihat seperti itu, pakai perkiraan 3 bulan kalau itu lagi rata, grafiknya lagi rata. Tetapi kalau ada lonjakan, kan bisa diperkirakan. Kira-kira mau dinaikkan berapa persen. Nah, tulis. Itu sebabnya di dalam kita membuat cash flow, kita bukan mencatat realisasi saja. Tetapi kita buat budgetnya. Iya. Kita buat anggarannya. Sehingga kita bisa memperkirakan. Iya. Ya. Nah, soal buat budget, mungkin episode-episode mendatang saya akan beritahu bagaimana cara membuatnya. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Oke, Bang Mul. Nah, kan terkadang ada biaya atau pengeluaran yang tidak terduga. Contohnya kalau sakit, atau Iya. ada undangan, atau Iya. ada kedukaan gitu ya. Bagaimana caranya kita tetap bisa mengatur cash flow kita sehat gitu ya. Jadi meskipun ada pengeluaran seperti tadi itu. Ya. Beberapa kali ada klien yang membuat cash flow bingung. Karena dia berdasarkan realisasi, lalu setelah itu buat budget kan. Iya. Lalu setiap kali ini bagaimana nih? Tiap kali kita ada aja misalnya di satu kantor ya, entah itu kantor perusahaan, entah itu guru, sesama guru, pokoknya ada komunitas gitu. Misalnya ada yang saudaranya meninggal, mau nggak mau kan kita beri uang kedukaan. Terus ada yang menikah atau menikahkan anaknya, kita mesti kasih juga. Nah, untuk itu saya beri saran diposkan satu pos ya yang namanya sumbangan. Iya. Ya, sumbangan. Jadi khusus untuk sumbangan itu untuk kedukaan, untuk berikan angpau yang ulang tahun lah, yang menikah lah, pokoknya ada di situ semua. Iya. Lalu kan ada pengeluaran tidak terduga lagi. Seperti sakit, itu pengeluaran tidak terduga. Nah, itu kita masukin yang namanya biaya tidak terduga. Atau biaya lain-lain. Nah, itu ada posnya. Kalau ada posnya, kita nggak akan pusing ketika pengeluaran yang mendadak itu datang. Iya. Ya, jadi kalau mau lebih mudah begitu. Tetapi kadang ada orang yang pendapatannya agak minim. Iya. Agak minim, jadi sulit untuk ini pengeluaran tidak terduganya bagaimana? Ya, untuk itu mungkin pos pengeluaran tidak terduga atau biaya tak terduga mungkin nggak ada. Oke. Karena kalau ada, ini membebani cash flow dia. Iya. Tapi bagaimana caranya nanti kalau ada biaya tidak terduga? Makanya cash flow-nya mesti sehat. Cash flow yang sehat kan mesti surplus. Iya. Surplus artinya ada tabungan. Iya. Jadi untuk biaya-biaya yang tidak terduga bisa ambil dari tabungan. Iya. Untuk yang agak mepet ya pendapatannya dengan pengeluarannya selisihnya tuh nggak banyak. Tapi kalau yang pendapatannya besar itu mesti ada satu pos untuk biaya tidak terduga dan satu pos lagi untuk sumbangan. Iya. Ya. Oke, Bang Mul. Ya, nah, kemudian salah satu ciri-ciri cash flow yang sehat itu adalah pengeluaran berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Artinya ini ada hubungannya dengan lifestyle ya, atau gaya hidup gitu, Bang Mul. Bisa, karena keinginan itu pertama kan keinginan bisa hobi. Iya. Nah, hobi ini biayanya besar. Karena contoh gini, saya ada kenal orang yang suka kutak-katik motor. Jadi beli motornya udah pengeluaran. Iya. Setelah itu dikutak-katik lagi. Knalpotnya mau dinaikin dikit. Ya, helmnya bikin baru. Ya. Jadi ini hobi gitu. Terus nanti klaksonnya diganti apa, mau pakai aksesoris apa, padahal motor aja. Bisa bayangkan kalau mobil. Itu aksesorisnya bisa lebih banyak lagi. Nah, kalau seperti ini kan bukan kebutuhan. Kan motor itu kebutuhannya apa? Motor itu yang penting bisa jalan kan? Iya.
kebutuhan paling utamanya justru di bensin. Iya. Ya. Jadi bukan aksesoris macam-macam. Nah, itu kembali ke pendapatan. Iya. Pendapatannya besar atau tidak. Lalu kalau pendapatannya besar atau tidak, lihat pengeluarannya besar atau tidak. Kembali lihat lagi surplusnya berapa. Iya. Ada daya untuk membayar keinginan kita itu berapa besar. Kalau tidak besar, keinginan itu harusnya ditunda. Iya. Gitu, karena kebutuhan yang lebih utama. Iya. Bahkan kebutuhan pun kadang bisa berubah jadi keinginan. Contohnya makan. Makan Iya. kebutuhan kan? Iya. Begitu kita makan, itu kebutuhan supaya kita bisa ada energi. Iya. Tetapi kalau kita makannya sesuatu yang khusus, makan enak istilahnya, makan enak, ini sudah keinginan. Iya. Bukan kebutuhan lagi. Ya, Iya. ini bukan masalah supaya kita kenyang dan bisa memiliki energi untuk bekerja, bukan itu lagi. Tetapi memuaskan keinginan kita, Iya. nafsu makan kita. Gitu. Nah itu berubah menjadi keinginan. Nah ini memang gaya hidup. Nah gaya hidup kita harus berubah. Kita harus memiliki gaya hidup tidak lebih besar pasak daripada tiang. Jadi pengeluaran kita dibandingkan pendapatan kita, itu pengeluaran harus lebih kecil. Iya. Semakin kecil pengeluaran, semakin bagus. Artinya tabungan kita lebih banyak, surplus kita lebih banyak. Iya. Kalau surplus kita lebih banyak, kita bisa melakukan apa saja nanti ya untuk meningkatkan bukan gaya hidup kita, tapi meningkatkan taraf hidup kita. Iya. Ya, jadi bukan meningkatkan gaya hidup, tetapi meningkatkan taraf hidup kita. Iya. Itu yang jauh lebih penting. Iya. Ya. Oke, Bang Mul. Di dalam tips and trick, Bang Mul ada bilang bahwa kita tidak boleh memiliki hutang konsumtif. Ya. Lantas gimana caranya kita bisa membedakan antara hutang konsumtif dengan hutang produktif gitu? Ya. Nah, di buku ini, buku Hutang Noe dan Uang No Problem, saya memberitahu ciri-ciri hutang produktif dan hutang konsumtif. Jadi saya bacakan saja supaya lebih mudah, nanti baru saya jelaskan. Iya. Hutang produktif itu cirinya yang pertama, nilai barang yang dibeli akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Iya. Jadi barang yang kita beli nanti harganya naik, ya. Terus barang yang dibeli dapat memberikan pendapatan yang sama atau lebih besar dari biaya cicilan hutang, ya. Karena kalau hutang kan berarti kita nyicil, ya. Kita cicil. Misalnya sebulannya 2 juta. Nah, barang ini harus memberikan pendapatan kepada kita minimal 2 juta atau lebih dari 2 juta. Contoh kalau kita beli apartemen. Iya. Beli apartemen lalu kita sewakan. Ya. Beli apartemen kita sewakannya per bulan supaya bulanannya kita bisa untuk bayar cicilan hutang. Iya. Nah, ini namanya hutang produktif. Ya. Iya. Artinya dia memberikan kita pendapatan. Ya. Jadi pendapatan kita malah bisa lebih meningkat. Ya, kalau pendapatannya per bulannya itu lebih besar daripada cicilan hutang. Ya. Lalu ciri-ciri hutang konsumtif. Ya. Nilai barangnya itu akan turun. Ya. Ya, sesuai dengan berjalannya waktu, nilainya akan turun. Ya. Contohnya mobil. Mobil begitu beli, ya begitu keluar dari showroom, nilainya turun. Jadi itu termasuk hutang konsumtif. Kecuali kalau mobil itu dipakai untuk antar jemput, ya, untuk yang macam-macam yang per bulannya bisa lebih besar dari cicilan hutang. Nah, itu bisa masuk ke dalam hutang produktif. Ya. Walaupun nilainya turun. Ya. Nah, yang kedua, ciri dari hutang konsumtif, barang yang dibeli tidak memberikan pendapatan yang sama atau lebih besar dari cicilan hutang. Jadi kalau dia memberikan pendapatan, tapi tetap dapatnya itu
misalnya kita cicilannya 3 juta, kita dapatnya 2 juta. Ini termasuk konsumtif. Karena ini membuat pendapatan kita berkurang. Iya. Pengeluaran kita bertambah kan. Otomatis pendapatan kita yang tadinya, misalnya pendapatan kita bisa 20 juta. Karena ada ini selisih 1 juta, jadi seperti tinggal 19 juta. Ya. Iya. Lalu yang ketiga, suku bunganya tinggi. Iya. Ya. Nah, contoh-contoh hutang konsumtif itu hutang kartu kredit, Iya. KTA. Nah, itu bunganya tinggi-tinggi. Iya. Ya. Apalagi kalau hutangnya kepada rentenir. Itu lebih tinggi lagi. Jadi usahakan kita tidak berhutang. Karena yang namanya hutang, biar bagaimanapun, hutang adalah beban. Iya. Bahkan, saya sering menganjurkan orang untuk barang yang produktif pun, sebisa mungkin jangan hutang. Iya. Ya, karena kalau hutang, nanti kita terbebani. Belum kalau bunganya itu bukan bunga yang fix, bunganya fleksibel. Iya. Untuk zaman sekarang, waduh bahaya. Iya. Karena ini kalau keadaan krisis, bunga akan tinggi. Nah, kalau suku bunga tinggi, artinya cicilan kita itu jadi membengkak. Iya. Pengeluaran kita tiba-tiba membengkak. Sedangkan pendapatan kita untuk sekarang ini agak sulit untuk naik. Iya. Ya, apalagi untuk seorang karyawan, kemungkinan naiknya itu kecil, tapi kemungkinan dikurangi itu besar. Nah, itu sebabnya kita kalau mau berhutang, kita mesti pikir cukup panjang. Seringkali kita merasa, tapi kita perlu, kita butuh, gitu. Iya. Nah, yang kita bilang kita perlu, kita butuh, belum tentu itu yang kita butuhkan. Iya. Belum tentu yang kita butuhkan untuk sekarang ini. Iya. Misalnya, kita perlu beli mobil, belum tentu kita perlu mobil. Mungkin dengan motor yang kita punya, itu udah cukup untuk keadaan sekarang ini. Iya. Apalagi sekarang ini, khususnya di Jakarta, ada PSBB. Iya. Tidak boleh keluar juga. Ya keluar boleh, tapi kan nggak boleh ke mall juga, nggak boleh ke tempat wisata juga. Iya. Terus kalau beli mobil, mobilnya mau buat apa? Jadi akhirnya cicilan kita terus bayar, tapi ini mobil tidak punya daya guna. Ya kecuali pergi kemana sebentaran balik lagi. Ya. Mobilnya tidak bisa dipakai untuk yang produktif juga. Kalau mau hutang, pikir lebih panjang lagi, karena biar bagaimanapun hutang adalah beban. Iya. Apalagi kalau kita tidak bisa bayar. Iya. Kalau kita tidak bisa bayar, jangan berpikir yang masalah itu yang kita hutangin, bukan kitanya. Kita punya masalah juga. Secara hati nurani, semua manusia, kalau dia punya hutang dan dia tidak bayar, pasti hati nuraninya itu nggak enak. Iya. Nah, kalau nggak enak, melakukan apa saja, keberhasilannya berkurang. Iya. Yang tadinya mungkin keberhasilannya 70%, bisa berkurang jadi 40%. Nah, artinya apa yang dilakukan nanti jauh daripada keberhasilan. Iya. Ya, jadi, kalau mau hutang, baik hutang produktif atau hutang konsumtif, pikir panjang dulu. Setelah itu, kalau seperti sudah dipikir, oh kayaknya masih bisa. Nah, hutangnya itu lihat produktif atau konsumtif. Ya, Iya. kalau produktif boleh ambil. Iya. Ya, Ya. oke Bang Mul. Nah, kalau gitu sebenarnya di dalam cash flow yang sehat, apakah kita boleh punya pinjaman dalam bentuk pinjaman apapun itu, bolehkah itu? Dan kalau misalnya boleh, dalam bentuk apa pinjamannya itu? Ya, pinjaman dengan hutang sama, karena Iya. pinjaman itu artinya hutang, Iya. cuman namanya beda. Yang satu hutang, satu pinjaman. Iya. Kalau hutang produktif tadi ada barangnya, kalau pinjaman langsung uang, biasanya begitu kan. Iya. Nah, pinjaman yang langsung uang, artinya itu kan melalui kartu kredit bisa, melalui kredit tanpa agunan bisa. Iya. Nah, justru ini yang termasuk hutang konsumtif. Nah, sebaiknya jangan. Karena pinjaman itu enaknya di depan aja. Setelah selesai yang di depan, begitu masuk bulan depan udah nggak enak.
Iya. Karena pertama kita terima, Iya. besar kan? Mm-mm. Tetapi percayalah, kalau kita pinjam, yang kita pinjam ini akan segera selesai. Iya. Bukan cicilannya yang segera selesai, tetapi uang yang kita pinjam ini segera selesai. Habis Iya. uangnya. Tapi cicilannya nggak selesai-selesai. Iya. Nggak selesai-selesai, percayalah. Dan kalau kita sudah masuk ke satu lubang, itu bisa ada lubang yang kedua. Jadi hati-hati. Iya. Kalau sudah masuk ke satu pinjaman, biasanya suka ditawarkan lagi. Pinjaman yang lebih besar supaya bisa nutupin pinjaman ini. Kan lebih Iya, enak iya. kan? Dan dapat uang lagi. Iya. Tapi setelah itu, pinjamannya nggak taunya lebih panjang lagi. Iya. Yang tadinya 3 tahun selesai. Karena pinjam lagi, kalau kita sudah selesai 2 tahun, yang tinggal setahun, tambah 3 tahun lagi jadi. Jadi lebih panjang lagi. Nah, artinya hidup kita akan dibebani terus. Iya. Nah, sedangkan di dalam keuangan, kita harus mengikuti prinsip firman. Iya. Ya, saya bacakan di 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Iya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi di dalam keuangan itu ada 2 jenis. Yang pertama benih. Tuhan sediakan benih. Yang kedua roti. Nah, benih sifatnya itu tidak bisa dimakan. Ya, benih tidak boleh dimakan. Kalau dimakan kita bisa sakit perut. Benih harus ditanam, harus ditabur. Ya. Sedangkan kalau roti harus dimakan. Roti tidak bisa ditanam. Roti ditanam artinya rotinya akan busuk, ya, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi benih harus ditanam. Artinya di dalam keuangan kita percaya Tuhan memberikan kita kelimpahan atau minimal cukup. Kalau kurang dari cukup, artinya ada yang salah di dalam kita kelola keuangan kita. Nah, itu perlunya kita tahu cash flow yang sehat. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus punya benih. Benih itu apa? Tabungan yang kita simpan. Untuk apa? Supaya nanti kalau kita mau menabur, ada benihnya. Ada dananya. Kalau kita mau berinvestasi, ada dananya. Atau kalau kita mau mengembangkan kapasitas hidup kita, misalnya kita perlu ikut seminar, atau perlu ikut training, atau kita perlu beli buku, kita ada dananya untuk mengembangkan kapasitas kita. Nah, kalau kapasitas berkembang, itu kan pengaruhnya ke pendapatan. Kalau pendapatan lebih besar, nanti benihnya lebih banyak lagi, kita bisa mengembangkan diri lagi, otomatis taraf hidup kita, sekali lagi taraf hidup kita naik. Jangan menaikkan gaya hidup, tapi naikkanlah taraf hidup. Ya, seperti itu. Bang Mul, luar biasa sekali untuk episode hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam episode yang selanjutnya. Dan terima kasih Bang Mul untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian saudara untuk episode hari ini. Perencanaan cash flow yang buruk pastinya akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan saudara yang lainnya. Itu sebabnya sangat penting untuk saudara memiliki cash flow yang sehat. Buku Hutang No Way, Uang No Problem akan menolong saudara dan menuntun saudara untuk bisa memiliki cash flow yang sehat. Itu sebabnya jika saudara tertarik untuk memiliki buku ini, saudara bisa memesannya pada Instagram JGF Indonesia melalui DM. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa lagi di episode yang selanjutnya.